Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti pertemuan kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan materi tentang negara. Namun berhubung materi sudah kami sampaikan melalui YouTube dan pertanyaan sudah ada di kolom komentar Google Classroom. Langsung saja mungkin ke sesi diskusi. Yang pertama yang akan kami diskusikan dari kelompok 6, pertanyaan dari Puji yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Saudari Septi. Pada Septi dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Puji. Mengapa sebuah negara pada zaman sekarang sangat tergantung pada negara lain, dengan kata lain tidak mungkin melepas diri dari hubungan internasional antar negara? Mengapa demikian? Tolong jelaskan dan apa yang dimaksud dengan teori perjanjian masyarakat dan siapa saja penggagas teori perjanjian masyarakat. Sebuah negara tergantung pada negara lain dikarenakan tidak dapat mengikuti arus globalisasi. Jika suatu negara sudah terjebak dalam kubangan globalisasi dan tidak dapat mengikutinya, maka suatu negara bisa saja bergantung pada negara lain yang maju atau mampu mengikuti arus globalisasi. Contohnya negara Timor Leste yang bahan pangan, BBM, dan kebutuhan sehari-hari masih diimpor dari Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan suatu negara ketergantungan dengan negara lain mungkin karena sumber daya alam yang belum tereksploitasi dan SDM yang masih kurang kreatif dan bersaing. Tapi sebagai negara yang dapat bersaing di dunia internasional, Indonesia mengadakan hubungan kerjasama internasional tak lain tak bukan hanya untuk tujuan dan kepentingan nasional semata. Selain itu juga karena manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain, sama halnya seperti manusia, suatu negara juga membutuhkan jalinan komunikasi atau interaksi dengan negara lain. Dalam berbagai hal, hubungan jalinan komunikasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah dalam memberikan bantuan kepada negara yang sedang dilanda bencana. Secara garis besar, jalinan komunikasi atau interaksi ini lebih dikenal sebagai hubungan internasional. Mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional? Yang pertama, menjaga perdamaian dunia. Artinya, menjalin hubungan internasional dapat mencegah terjadinya konflik bersenjata atau perang antar negara. Yang kedua, negara melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada atau tidak dapat di negaranya sendiri. Artinya, bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi misalnya impor dan ekspor barang. Yang ketiga, mengurus imigrasi. Imigrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya dan menetap. Yang keempat, mengatasi masalah global. Hubungan internasional juga perlu dijalin agar semua negara bisa bekerja sama untuk menuntaskan masalah global seperti pandemi COVID-19, masalah kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teori perjanjian masyarakat? Siapa penggagas teori perjanjian masyarakat? Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontak sosial, artinya suatu negara berbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokohnya yaitu John Locke, Thomas Hobbes, dan Rosses. Terima kasih. Puji, apakah? Baik, sangat dimengerti. Terima kasih atas jawabannya kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3. Ya baik, terima kasih kepada Septi yang sudah memberikan jawaban. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lain tentang pertanyaan dari Puji?
Silahkan di Jika sudah merasa cukup, langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Rindi, perwakilan dari kelompok 8 yang akan disampaikan oleh Saudari Nuni. Kepada Nuni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu kan dalam terbentuknya suatu negara itu pasti sudah ditentukan ya luas wilayah dan perbatasan negara tersebut. Tetapi mengapa masih ada kejadian suatu negara mengklaim suatu wilayah di negara lain? Dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya mengklaim negara ke wilayah negara lain. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti masalah kemiskinan. Kemudian yang kedua, tidak adanya batasan fisik yang jelas yang dibangun untuk menunjukkan garis batas wilayah antar negara seperti tembok beton, pintu gerbang, kawat berduri, dan lain-lain. Jika wilayah tersebut di perbatasan adalah perbatasan daratan. Kemudian yang ketiga, jumlah petugas atau personil yang menjaga kawasan perbatasan tersebut masih belum memadai. Kemudian yang keempat, adanya kebiasaan yang tumbuh dan telah berlangsung sejak lama di antara masyarakat kedua negara yang saling berbatasan. Kemudian faktor yang keempat adalah di wilayah perairan sering terjadi konflik mengenai batas yang tidak pasti dan jelas. Kedua negara yang berdampingan seringkali mengklaim kepemilikan wilayah perbatasan. Dan yang keenam yaitu diperparah lagi di negara tersebut terjadi faktor minimnya fasilitas pertahanan yang dimiliki oleh TNI di negara tersebut. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama yaitu merundingkan dan bermusyawarah antar kedua negara, kemudian membahas batas-batas wilayah negara masing-masing, serta berjanji tidak akan mengakui daerah atau wilayah yang telah menjadi batasan antar kedua negara tersebut. Bagaimana, Rindi? Dapat dipahami? Iya, baik, dapat dipahami. Terima kasih, Nuni. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Noni yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Selanjutnya pertanyaan dari Ardia, perwakilan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 ya. Pertanyaannya yaitu jika salah satu unsur terbentuknya negara tidak ada, apa yang akan terjadi? Jawabannya yaitu apabila terdapat salah satu dari 3 unsur konstitutif tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai negara. Karena secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif yaitu unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan. Unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur-unsur konstitutif terbentuknya negara meliputi yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur tersebut dikatakan sebagai unsur konstitutif, yaitu sebagai syarat mutlak yang harus ada untuk mendirikan negara. Adapun unsur deklaratif terbentuknya negara, bahwa negara yang berdiri atau terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara, baik secara de facto maupun de jure. Bagaimana kelompok 5, apakah sudah dipahami? Bagaimana untuk kelompok 5? Udah dipahami, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Anissa yang telah memberikan jawaban untuk kelompok 5.
Selanjutnya pertanyaan dari Dila, perwakilan dari kelompok 2 yang akan saya jawab. Pertanyaannya, mengapa sifat monopoli harus dimiliki negara dan apakah sifat monopoli ini bersifat positif atau negatif? Sebenarnya sifat monopoli atau penguasaan ini merupakan sifat yang dimiliki negara. Kenapa negara memiliki sifat ini dan negara melakukan monopoli ini? Karena bertujuan dan ini tujuannya sudah sudah ditetapkan gitu. Jadi hanya ada satu sistem yang digunakan yang ketetapannya diatur oleh negara tanpa campur tangan organisasi. Negara memiliki sifat monopoli ini untuk mencapai suatu tujuan yang biasanya untuk melarang aliran kepercayaan atau kelompok politik tertentu yang dianggap bertentangan dengan paham negara. Karena negara diperuntukkan untuk negara maju, berinovasi, dan berkembang terus-menerus agar diperhitungkan di skala internasional. Untuk pencapaiannya sendiri, sebuah negara harus membuat berbagai sifat dan peraturan yang bersifat memaksa, bahkan monopoli ini salah satunya. Namun, sifat monopoli ini terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya untuk negara yaitu memaksa dan menyeluruh. Negara bersifat mengikat setiap individu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan begitu terciptalah kehidupan bernegara yang teratur dan aman. Namun di sisi lain dampak negatifnya adalah untuk negara ini sendiri berkurangnya kebebasan warga negara untuk mengekspresikan diri sebagai individu karena keterpaksaan itu. Seperti itu, Dila. Apakah dapat dipahami? Iya, terima kasih, cukup jelas. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Mutiara Bulan, perwakilan dari kelompok 3, yang akan dijawab oleh Saudari Galuh. Kepada Galuh, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara, yaitu perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang paling ampuh untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat? Jawabannya yaitu, demi mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia, diperlukan suatu usaha yang tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha ini dilakukan berdasarkan keempat poin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Masing-masing poin tersebut mewakili tindakan maupun upaya yang akan maupun telah dilakukan. Yaitu pada poin pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai pelindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu caranya yaitu menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Poin kedua yaitu tentang memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilakukan adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional. Indonesia saat ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, maka dari itu Indonesia harus siap bersaing. Pada poin ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hal yang dapat dilakukannya adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas pasti mampu memajukan dan mensejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Kemudian poin yang keempat mengenai ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal yang dapat dilakukan adalah ikut serta dan mendukung program-program yang telah direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mungkin strategi yang paling ampuh untuk mewujudkannya dari yang sudah dijelaskan pada 4 poin tersebut. Bagaimana Muti, apakah sudah jelas?
Baik, Dalu, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Galuh yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya, pertanyaan dari Dimas, perwakilan dari kelompok 9, yang akan dijawab oleh Saudari Anissa. Kepada Anissa, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara negara Indonesia menentukan bentuk negaranya, kemudian bagaimana sikap dan perilaku untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Jawabannya yaitu setiap negara pada dasarnya memiliki bentuk negara yang berbeda-beda. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia sendiri adalah negara kesatuan. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah Einheitsstaat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat. Republik Indonesia juga dalam riwayatnya pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat, atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Verenigde Staten van Indonesia. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang beragam. Selanjutnya yaitu bagaimana sikap dan perilaku untuk mempertahankan keutuhan NKRI, yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, menjaga agar tidak terjadinya demo atau bentrokan, dan lain-lain. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 9? Baik, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Anissa yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Berhubung ini masih ada kelompok yang belum bertanya, kami memberikan waktu, silakan kelompok yang belum bertanya untuk bertanya di kolom komentar Google Classroom. Kepada kelompok yang masih belum bertanya, ditunggu. Bukannya sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada Pak, baru masuk lagi 2, meminta waktunya sebentar Pak untuk diskusi.
Kita sambil nunggu ya, ada beberapa pengumuman. Untuk materi bab negara dan warga negara ini kan terpotong oleh UTS. Jadi UTS kita sampai materi negara saja. Terus kemudian juga untuk hal mungkin yang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel YouTube saya, nanti kita bahas di pertemuan pertama setelah UTS di pekan pertama minggu ke-8. Ini kan kita masuk ke pertemuan yang 7. Bapak juga sudah siap, boleh lanjut ya kelompok yang presentasi. Ini hadir semua yang kelompok presentasinya berapa orang? Hadir Pak, semuanya 5 orang. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1, perwakilan pertanyaannya dari Saudari Fitri yang akan dijawab oleh Saudari Galuh. Kepada Galuh dipersilahkan. Oke, Hawa, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Fitri, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, mengapa setiap negara harus mempunyai landasan konstitusi? Lalu, apa pengaruhnya dan atau tidak adanya landasan konstitusi dalam kehidupan bernegara? Oke, untuk yang pertama yaitu karena konstitusi adalah sebuah pedoman dan aturan hukum yang mengikat suatu bangsa. Bayangkan saja jika negara ini tidak mempunyai konstitusi, maka negara ini akan kacau balau. Negara itu ibarat organisasi, harus ada yang mengkoordinir supaya pelaksanaannya dapat terorganisir. Bangsa Indonesia berasas Pancasila, jadi peraturannya berdasarkan falsafah Pancasila yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar. Sebagai warga negara, kita harus tunduk pada konstitusi yang kita miliki. Jika semua warga negara mengikuti konstitusi dan tidak melanggar, maka negara ini akan damai, maju, dan sejahtera. Lalu pertanyaan yang kedua, apa pengaruhnya jika tidak adanya landasan konstitusi dalam kehidupan bernegara? Yaitu konstitusi menjadi dasar dari sebuah negara. Tidak adanya konstitusi akan mengakibatkan kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah menjadi tidak stabil dan mudah terpengaruh oleh sistem dan keadaan politik negara lain.
Mungkin cukup sekian jawabannya. Bagaimana Fitri? Apakah sudah cukup? Cukup, Galuh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Galuh yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mohon maaf, untuk kelompok 7, ini masih ada sedikit kendala. Mohon minta waktunya sebentar lagi. Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7 dari Syifa yang akan dijawab oleh Saudari Anis. Kepada Anis dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Pertanyaannya, benarkah sistem presidensial mampu menciptakan perubahan di Indonesia? Dan bagaimana dampak yang diciptakan? Serta bagaimana cara untuk menghindari eksis paling buruk yang kemungkinan timbul dari pemerintahan presidensial tersebut? Jawabannya yaitu, dalam situasi yang sedang melanda Indonesia sekarang ini, sistem presidensial merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk diterapkan, meskipun bukan satu-satunya untuk mengembalikan eksistensi Indonesia. Eksistensi untuk terus selalu maju bersaing dengan negara-negara lain demi meraih kesejahteraan dan kemakmuran bangsa negara. Hal ini dikarenakan sistem presidensial ini dinilai mampu mengcover serta mampu membawa negaranya maju karena mampu menjalankan semua aspirasi dan harapan rakyatnya. Hingga tidak mengherankan jika negara-negara dunia, terkecuali Indonesia, rela membela mati-matian untuk tetap mempertahankan sistem presidensial. Dalam hal ini, sistem presidensial lebih utama dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada selama ini. Namun, dalam sistem ini juga terdapat dampak, yaitu mempunyai kelemahan pokok di dalamnya. Yang pertama yaitu kemungkinan kemunculan kelumpuhan atau jalan buntu politik akibat konflik eksekutif legislatif. Potensi jalan buntu ini semakin besar apabila sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai yang selama ini dialami oleh Indonesia. Kedua, kekakuan sistematik yang melekat pada sistem presidensialisme akibat masa jabatan eksekutif yang bersifat tetap, sehingga tidak ada peluang mengganti presiden di tengah jalan jika kinerjanya tidak memuaskan publik. Ketiga, prinsip pemegang mengambil semua, yang di dalam sistem ini dikombinasikan dengan sistem multipartai yang umumnya menggunakan sistem 2 putaran pemilihan presiden, sehingga memberi peluang bagi presiden untuk mengklaim pilihan-pilihan kebijakannya atas nama rakyat, dibandingkan dengan lembaga yang didominasi kepentingan partisipan dan partai-partai politik. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok
7. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bapak mohon maaf izin bertanya. Ini udah enggak ada yang bertanya lagi. Apakah Ini udah tutup aja mau oleh kelompok. Oh iya. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Anissa. Mohon maaf Saudari Septi. Kepada Saudari Septi dipersilahkan. Kesimpulan, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tertentu dan berdiri secara independen. NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih kepada Saudari Septi. Alhamdulillah pemaparan materi tentang negara ini sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kehilapan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 ya dan teman-temannya di kuliahnya, dan ini sudah kelompok 4 sudah cukup tenang dalam menyampaikan materi gitu ya. Dan teman-temannya pun sudah memberikan pertanyaan, namun karena memang keterbatasan waktu juga ada beberapa hal yang belum terungkap semua sebenarnya di bab negara ini ya. Terkait dengan masalah-masalah yang perlu diluruskan juga ya dari apa yang tadi didiskusikan. Oke, mengenai negara ya. Dari mulai tadi proses teori terbentuknya negara, sifat negara, tujuan negara, maupun bentuk-bentuk negara ya. Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Dari mana coba tahu? Bahwa negara itu bentuknya A ya, bentuk pemerintahannya B, dan sistem pemerintahannya C. Dari mana coba dapat melihat itu? Dalam di mananya dilihat? Indonesia misalnya bentuknya kesatuan tadi ya, negara kesatuan. Itu di mana? Buktinya kan gitu. Siapa yang mengatakan itu? Apakah presiden, pidato misalnya, bahwa ini kesatuan, ini republik, ini presidensil. Negara kesatuan ya, NKRI kan itu bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia. Dari mana coba itu adanya? Apakah dalam hatinya misalnya? Dalam hati? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau dalam konstitusi. Makanya pertanyaannya kenapa setiap negara itu harus memiliki landasan konstitusi? Kalau tidak memiliki konstitusi berarti itu bukan negara, gitu kan?
Kalau tidak punya aturan dasar, berarti itu bukan negara. Namun yang namanya konstitusi juga kan, ada konstitusi itu bukan sebatas aturan ya, dasar atau hukum tertinggi dalam sebuah negara. Konstitusi juga tidak semua konstitusi itu mengandung memenuhi syarat-syarat konstitusionalisme. Karena adanya konstitusi itu bukan hanya sebatas pada adanya aturan untuk mengatur sifat-sifat tadi kan, sifat negara kan ada memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Apakah zaman kerajaan gitu itu ada aturan? Ya ada. Ada aturan tertinggi ada. Namun apakah itu memenuhi unsur konstitusionalisme atau tidak? Belum tentu juga kan. Bahkan sekarang pun Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertulisnya. Apakah itu memenuhi unsur konstitusionalisme atau belum? Paling tidak ada 3 syarat ya sebuah negara modern, negara hukum. Makanya jelaskan bahwa kenapa muncul negara yang kita bahas hari ini negara hukum, rule of law ya, atau Rechtsstaat dalam bahasa Belandanya. Yaitu bagaimana ada batasan kekuasaan ya. Tidak sewenang-wenang ya, tidak semaunya seperti raja kan seumur hidup menjadi raja. Dulu Soekarno bisa diangkat menjadi presiden seumur hidup. Berarti ada apa dengan Soekarno ya gitu. Kan ini negara modern, negara hukum. Soeharto bisa berkuasa 32 tahun tanpa melanggar konstitusi. Berarti Undang-Undang 45 juga belum tentu mengandung unsur konstitusionalisme karena memungkinkan presiden berkuasa lama ya, tidak dibatasi. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Dibagi-bagi, bukan hanya presiden, bukan hanya raja. Yang paling populer ada 3 kan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Begitupun juga dengan lembaga-lembaganya kan, di kita ada MPR, DPR akhirnya kan, presiden, kepresidenan, dan juga lembaga-lembaga mahkamah-mahkamah yang ada di Undang-Undang 45 yang hasil amandemen. Dan yang ketiga adalah pengakuan tentang hak asasi manusia. Tadi misalnya ada yang bertanya mengenai tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 45. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia, dan lain-lain. Ya. Nah ini bagaimana cara dalam melaksanakan tujuan negara tersebut yang terdapat dalam pembukaan. Yang paling gampang adalah dilihat dari batang tubuh Undang-Undang 45-nya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 kan pembukaan itu kalau dalam umat Islam ada surat Al-Fatihah misalnya ya. Nah, nanti kan surat-surat yang lainnya itu menerjemahkan kandungan pembukaan dari dalam surat Al-Fatihah itu. Nah, begitu pula dalam hal hukum-hukum yang lainnya. Ya, nanti kalau misalnya Al-Qur'an terlalu umum nanti ada hadis ya. Ada fatwa-fatwa ulama dan sebagainya kalau dalam hukum Islam ya. Dalam hukum negara juga seperti itu kan. Jika misalnya ada Pancasila, ada pembukaan, ada batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang 45-nya, lalu lihat kebijakan-kebijakan dalam negaranya. Tadi misalnya Anda bukan tanggung jawab negara, Bu. Betul. Bukan hanya negara, tapi juga, bukan hanya pemerintah, rakyat juga. Tapi apa tolak ukurnya kalau rakyat misalnya? Misalnya rakyat tidak bisa menjaga persatuan. Benar nggak? Rakyat itu tidak bisa menjaga. Jangan-jangan sudah bisa, tapi tetap aja dibahas seolah-olah belum bisa. Gitu kan? Kan kalau belum ada yang toleransi misalnya. Sehingga banyak ormas Islam yang dibubarkan. Benar nggak bahwa itu ormas yang toleransi? Jangan-jangan itu ormas toleran gitu kan. Harus jelas juga tolak ukurnya. Nah kalau negara kan jelas misalnya ya. Kalau misalnya ada orang ekonomi. Sila kelima ada keadilan sosial. Ada pasal 33. Bahkan ada fakir miskin anak telantar. Dipelihara oleh negara. Benar nggak negara kita memelihara fakir miskin anak telantar? Kok yang dipelihara politisi, yang dipelihara buzzer, yang dipelihara koruptor misalnya, bukan memelihara fakir miskin anak telantar. Padahal dalam konstitusi kita harusnya yang dipelihara adalah fakir miskin dan anak telantar. Benar nggak ekonomi kita untuk kemakmuran rakyat?
cabang-cabang yang penting itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ternyata dikuasai oleh asing untuk kepentingan asing. Dikuasai investor untuk kepentingan investor. Jadi itu ya tujuan negara itu seharusnya dari nilai dasarnya, dari konstitusinya. Oke, itu ya menyangkut tadi pertanyaan mengenai negara. Nah, kembali ke persoalan tadi, memang ini konstitusi yang utama ya, rule of law tadi, negara hukum tadi. Sehingga sifat-sifat negara pun itu kenapa dalam sistem kerajaan apakah tidak ada sifat negara? Ada, masih ada kan. Raja itu memonopoli, raja itu memaksa, raja itu mencakup semua urusan. Tetapi mereka tidak punya batasan kekuasaan itu kan, tidak punya konstitusi. Sehingga yang dimaksud dengan monopoli, memaksa dan mencakup semua dalam konteks negara yang kita bahas adalah dijamin yang diatur dalam konstitusi negara tersebut. Ya. Oke. Kalau mengenai batas wilayah ya ini juga harus kasusnya. Apakah Indonesia dengan Malaysia, apakah Kepulauan Mentawai, yang ramai juga bukan Mentawai, yang ramai itu kepulauan apa yang dengan Laut Cina Selatan itu ya. Yang sangat ramai juga. Ini memang beberapa hal sengketa-sengketa ini sengketa yang kasuistik juga ini kalau membahas masalah nanti di bab geopolitik dan geostrategi ya. Kalau Anda membahas masalah wilayah negara dan perbatasan-perbatasannya. Karena menyangkut unsur historis ya dan unsur-unsur yang lainnya, politis dan banyak hal sekiranya perlu kajian khusus. Kemudian mengenai tadi ya, mengenai bentuk negara ya. Sistem pemerintahan dan parlementer dan presidensil ya. Kita ini pernah mencoba semuanya Indonesia itu ya. Tadi kan di teori ada bentuk negara kesatuan, bentuk negara republik. Maaf, serikat. Kita pernah mencoba semuanya. Di Undang-Undang 45 oke kesatuan. Tapi dalam Undang-Undang RIS kita pernah mencoba Republik Indonesia Serikat, berarti berbentuk serikat atau federasi. Kita kecuali mungkin bentuk pemerintahan ya, kita tidak mengubah dari republik. Karena waktu RIS tetap republik kan. Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia yang UUD 45 dan sekarang ya. Nah, RIS tetap republik karena bukan kerajaan. Bedanya ya kalau bentuk pemerintahan ada yang raja, ada yang monarki dan republik ya kalau bedanya. Kita tidak pernah mengalami kerajaan dalam negara ya kecuali dalam kerajaan-kerajaan lokal. Nah, sistem pemerintahan kita mencoba dua-duanya. Pernah presidensil, kemudian parlementer dan presidensi lagi. Makanya kan dalam Undang-Undang 45 coraknya bagaimana? Dalam Undang-Undang RIS sistem pemerintahannya tetap presidensil ya dalam Undang-Undang RIS. Tapi dalam Undang-Undang Dasar sementara bentuk negaranya kesatuan, tapi sistem pemerintahannya presidensi parlementer zaman UUDS. Mirip sebelum RIS gitu ya. Karena di awalnya pun kita pernah mencoba parlementer ya di era Muhammad Hatta. Yang saya uraikan di video saya itu. Kemudian setelah dekrit presiden kita menggunakan yang asli yaitu tetap kesatuan ya republik dan presidensil. Sehingga Anda lihat peran Soekarno sebagai seorang presiden melebihi lembaga tertinggi ya. Bahkan bisa menjadi presiden seumur hidup. Saking presidensialnya ya. Presiden yang sial juga ya Soekarno. Soeharto presidensil ya. Sangat kuat ya. Peran Soeharto. Karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kalau Soeharto lebih cerdas dalam melaksanakan Undang-Undang 45 yang ternyata banyak kelemahan. Nah, kalau di era Gus Dur, Habibie, Megawati tetap presidensil ya, tapi mereka mungkin yang banyak sialnya ya karena hanya beberapa tahun menjadi presiden ya akibat konstelasi politik di MPR. Nah, setelah itu kan ada amandemen Undang-Undang 45. Tahun 2002 baru selesai ya, mungkin baru bisa dilaksanakan pada masa era pemerintahan Pak SBY dan Pak Jokowi sekarang. Kita bongkar sebenarnya, Anda harus bongkar sebenarnya yang terjadi sekarang. Benar enggak sekarang ini kita ini negara kesatuan? Dengan sistem tadi Anda bilang desentralisasi, ya ingat. Tadi ada pernyataan dari kelompok yang presentasi. Betul, desentralisasi itu adalah wujud otonomi daerah. Ya. Dulu
waktu zaman Orde Baru, Orde Lama memang sangat sentralisasi kekuasaan, tidak berimbang. Sekarang oke, otonomi, desentralisasi, tetapi mirip negara serikat, mirip negara bagian. Karena tidak semua undang-undang berlaku di Indonesia. Beberapa daerah ada yang berbeda undang-undangnya. Undang-undang otonomi daerah kan tidak semuanya daerah mengikuti pemilu kepala daerah misalnya. Karena ada daerah istimewa, Yogyakarta contohnya. DKI Jakarta, daerah khusus, ada otonomi khusus di Aceh yang berlaku hukum syariat, hukum Islam, dan juga ada otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Jadi ya udah kalau misalnya Aceh berbeda sistem hukumnya, berbeda aturannya, di Yogyakarta juga berbeda aturannya, ya udah aja bikin aja negara bagian ya, jadi kesempatan negara serikat. Itu yang sekarang muncul ya. Jadi tetap negara kesatuan, tapi rasa federasi dengan adanya hasil amandemen Undang-Undang 45. Terus yang kedua juga yang menjadi sorotan adalah tentang sistem pemerintahan. Presidensial. Ya. Presidensial. Benar nggak sekarang itu presiden berkuasa terhadap segala urusan kebijakan negara? Zaman Pak Harto, zaman Pak Karno itu memang sangat sentral ya kekuasaan presiden itu. Benar, itu melaksanakan sistem yang presidensial. Sangat sentral ya. Selain karena aturan yang memang memberikan kewenangan penuh terhadap presiden, juga karena memang karakter dari kemampuan dari seorang presiden ya, yang bisa menjalankan pemerintahan ya. Makanya dalam sistem kita ya, presiden itu merangkap 2 jabatan, sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau dalam sistem monarki konstitusional ya, mereka di Inggris, Belanda misalnya, terus di Malaysia, mereka kepala negaranya raja, ratu. Tapi kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Itu yang monarki parlementer ya. Kalau di sistem pemerintahan kita seperti Amerika Serikat. Presidensial. Namun Anda lihat ternyata sekarang itu ya setiap kebijakan presiden harus melibatkan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya parlemen itu kan parlemen ya kalau bahasa lainnya gitu kan. Padahal kan presiden dipilih rakyat bukan oleh DPR gitu kan. Dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Karena kalau dulu zaman parlementer ya, kalau ada kesalahan dari Perdana Menteri itu dapat ini oleh parlemen, karena bertanggung jawab pada parlemen. Kalau dia kan tidak. Ya. Tetapi Anda lihat ya, waktu pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, waktu pengesahan Undang-Undang RUU KPK yang baru ya revisi, itu bagaimana coba DPR dan Presiden itu menjadi lembaga yang ya macam kong kali kong gitu kan. Padahal misalnya kalau Presiden punya ide misalnya, saya ingin mengubah Undang-Undang KPK dengan alasan bla 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 bla, diundangkan ya. Tinggal dibahas oleh DPR atau punya kebijakan apapun ya yang berkaitan dengan keputusan negara. Nah, peran DPR itu bukan kong kali kong, tapi untuk mengawasi. Ya. Karena di kita ini tadi ada bilang multi partai dan memang banyak, karena syarat untuk menjadi presiden juga memang terjebak oleh parlemen dan electoral threshold. Jadi ada syarat khusus, harus ada gabungan partai yang mendukung calon sehingga tersandra. Itu kan itu seperti parlementer dengan jadi presidensial dengan multi partai ini akhirnya setiap mau mengambil tindakan presiden itu terjebak oleh DPR karena harus banyak seizin DPR. Tapi kalau dalam urusan kontrol yang baik itu harusnya nggak apa-apa misalnya. Karena begini, walaupun sekarang misalnya Pak Jokowi dari PDIP, terus otomatis juga parlemennya dari PDIP, di DPR-nya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah kelembagaan, yang satu kepresidenan eksekutif dan yang satu DPR legislatif, itu 2 kamar yang berbeda, walaupun satu partai.
Ya kalau memang salah ya ingatkan presiden misalnya. Nah ini kan kong kali kong ya gitu. Terjebak gitu kan. Sehingga kadang-kadang mengesampingkan suara rakyat. Padahal DPR itu wakil rakyat yang bertugas mengawasi presiden. Eksekutif. Ini malah fungsinya malah mereka saling bekerja sama untuk, kalau untuk kebaikan makin mending ya kan, kebanyakan untuk hal-hal yang tadi ya, yang negatif mungkin yang kurang baik, yang kurang tepat ketika Omnibus Law, ketika Undang-Undang KPK. Kan imbas dari undang-undang itu terutama yang KPK sekarang banyak informasi OTT KPK gagal ya, operasi tangkap tangan KPK. Banyak yang gagal ya, yang saat Anda lihat pemberitaan ya. Sudah bocor. Barang bukti dan para tersangkanya sudah kabur duluan. Dari kasus Harun Masiku sampai sekarang tuh banyak terjadi. Padahal yang ada yang berhasil, tapi kan yang dalam skala kecil ya kasus korupsinya. Terus juga yang paling parah adalah lepasnya penjahat BLBI itu kan dengan SP3 oleh KPK yang baru. Itu kan akibat dari sistem mungkin ya, karena jebakan sistem pemerintahan kita yang di era reformasi setelah amandemen itu mengalami ketidakjelasan ya dari sistem pemerintahan. Oke, saya kira itu yang dapat saya uraikan ya, karena banyak hal sebenarnya yang belum kita dalami, tapi masih banyak waktu nanti di pertemuan setelah ujian tengah semester. Sekian, mohon maaf apabila kurang berkenan ya. Kemudian juga walaupun di tengah-tengah bulan suci Ramadan ya, bagi umat muslim yang menjalankan ibadah, berarti kita ini hilang semangat atau ya dalam mencari ilmu dan bekerja tentunya untuk kebutuhan rohani maupun jasmani kita. Sekian, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ada bukti screenshot, tolong kirim ya Terima kasih Bapak. di Zoom.